Saudara-saudara, harapan saya saudara-saudara selalu diberi kesehatan, kekuatan di dalam pandemi sekarang ini, situasi keadaan sekarang ini. Tetap terus andalkan Tuhan. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala. Saya akan menyanyikan satu pujian penyembahan, walau ku tak dapat melihat. Saya ambil di refnya, saudara-saudara. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Bapa kami yang ada dalam surga, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Hamba-Mu percaya urapan turun atas hamba-Mu, dan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka akan diberkati. Yang sakit disembuhkan, yang hatinya sedih Tuhan hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di kitab Yakobus 4 ayat 13-17. Judul dari ayat ini adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahannya demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi di sini tentang setiap manusia mempunyai perencanaan, tetapi apakah kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan itu? Jadi terkadang kita merasa sombong bahwa kita mampu menghadapi semua rencana-rencana yang kita sudah rancangkan. Hidup yang terencana adalah bukti bahwa seseorang sangat menghargai waktu dan semua potensi yang Tuhan berikan. Sebuah perencanaan hidup akan semakin sempurna apabila Tuhan terlibat di dalamnya. Di zaman yang serba modern ini, kebanyakan orang tidak lagi melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup, karena mereka merasa dirinya mampu menuntunkan langkah hidupnya. Orang yang melupakan Tuhan dalam setiap rencananya adalah orang yang hidupnya sombong, karena dia merasa diri dia mampu. Yang hidupnya artinya meremehkan Tuhan, mengabaikan kehadirannya. Mengapa seolah-olah Tuhan tidak ada dan tidak punya kuasa? Jadi orang yang meremehkan, yang tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana adalah orang yang sombong, karena dia merasa dirinya mampu. Saudara-saudara, di tengah situasi pandemi sekarang ini, apapun persoalan kita tidak akan bisa sanggup kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Tetapi libatkanlah Tuhan, karena Tuhanlah yang pegang kendali hidup ini. Dunia ini ada di dalam genggaman tangan, tetapi iblis mencoba menghancurkan setiap anak-anak Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, bawa serta libatkanlah Tuhan di dalam setiap perencanaanmu. Di sini saya akan membagikan ada beberapa prinsip rohani dalam membuat perencanaan dalam hidup manusia, bagaimana sesuai dengan kehendak Tuhan.
Jadi yang pertama adalah jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Nah, bagaimana prinsip perencanaan kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita berkehendak untuk Tuhan, yaitu satu, jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Kita baca di ayat 13-14. Ayat 13-14 ya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi ayat 13-14 menjelaskan, jangan berpikiran, jangan mengandalkan kekuatan kita, karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Hanya Tuhan yang pegang kendali dan Tuhan yang tahu semuanya. Jadi di sini sebagai orang percaya kita perlu mengikutkan sertakan Yesus di dalam membuat perencanaan bagi hidup kita, karena Dialah yang memiliki hidup ini. Kita baca di Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 5 dan 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi di firman Tuhan sendiri dikatakan, terkutuklah engkau orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi kalau orang itu mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkatinya. Firman Tuhan ini mengatakan dengan jelas. Jadi yang pertama, jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Di firman Tuhan di Yeremia 17 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi firman Tuhan sudah jelaskan pada kita bagaimana perencanaan kita akan berhasil, bagaimana sesuai kehendak Tuhan, yaitu yang pertama, jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Jadi saudara-saudara, kita tidak bisa berpikiran, oh saya bisa, saya mampu. Memang karunia itu Tuhan beri, tetapi kita juga minta hikmat Tuhan. Jadi kalau kita mau buka usaha, kita mau melakukan sesuatu hal, kita berdoa dulu, libatkan Tuhan, tanya melalui firman Tuhan, minta Roh Kudus yang memimpin. Tuhan, aku harus bagaimana? Percaya saudara, saat saudara mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaan saudara akan berhasil. Yang kedua adalah berserah pada kehendak Tuhan. Kita baca di ayat 15-nya. Kita baca di ayat 15-nya Yakobus 4. Berserah pada kehendak Tuhan. Jadi di sini penyerahan total hidup kita pada kehendak Tuhan selama kita masih memiliki kesempatan untuk hidup dalam pengertian. Nah, saya akan baca di ayat 15-nya. Di sini dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata. Nah, ini Tuhan katakan, sebenarnya, Yakobus mengatakan sebenarnya kamu harus kata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi, katakan jika Tuhan berkehendak. Jadi jangan jika saya berkehendak, tapi katakan jika engkau berkehendak Tuhan, aku percaya. Ini adalah yang terbaik untuk semua rencanaku. Jadi selama kita masih memiliki kesempatan untuk hidup dalam pengertian, kita bisa mengisi hidup dengan sesuatu yang dikehendaki Tuhan, bukan mengikuti keinginan kita. Jadi selagi kita dikasih kesempatan hidup oleh Tuhan, Tuhan mau kita menentukan memilih jalan yang baik. Jangan mengikuti kedagingan hawa nafsu kita. Mau cepat-cepat dapat hasil, mau cepat-cepat dapat sesuatu tanpa melalui proses, itu juga tidak baik. Jadi yang kedua, berserah kepada Tuhan. Berserah adalah artinya biar semua Tuhan yang berkehendak, tetapi tetap di dalam pengendalian Tuhan. Ya saudara-saudara. Dan yang ketiga adalah jangan congkak. Kita baca di ayat 16-nya, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi yang ketiga adalah bila yang pertama, kedua, saudara-saudara sudah mendapatkan hasilnya, kita tidak boleh sombong. Jangan kita congkak, karena semua yang Tuhan kasih adalah itu pemberian kasih anugerah Tuhan. Jadi di sini ketika manusia sudah berada di pada puncak kesuksesannya, ia cenderung menganggap seolah-olah sesuatu itu mudah didapat
dan jangan bermegah dalam kecokakan. Membuat perencanaan yang baik memerlukan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jadi yang poin pertama, kedua, akhirnya saudara-saudara dikabulkan oleh Tuhan karena saudara sudah melibatkan Tuhan. Dan yang terakhir adalah jangan sombong. Jadi saudara-saudara tetap belajar rendah hati. Pada saat saudara-saudara diangkat Tuhan naik di posisi yang teratas, yang tertinggi, ingat, semua itu melalui proses. Dan untuk meraih kesuksesan itu tidak gampang. Itu yang mindset saudara harus tanam. Bagaimana untuk mencapai keberhasilan itu perlu proses. Dan jangan sia-siakan apa yang sudah dapat karena kesombongan saudara-saudara. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Hidup yang berencana adalah bukti bahwa seseorang membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi libatkan perencanaan kita yang matang, kita serahkan pada Tuhan apa yang Tuhan mau. Yaitu tadi 3 poin yang saya sudah bagikan, yaitu 1, jangan mengandalkan kemampuan sendiri, 2, berserah kepada Tuhan, dan yang terakhir, jangan sombong. Kalau saudara-saudara menjadi orang yang sukses, kalau saudara-saudara sudah dikabulkan doanya sama Tuhan, tetap belajar rendah hati, peduli pada orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Karena satu hal yang saya ingatkan saudara-saudara, ada bagian yang Tuhan punya di dalam kehidupan saudara-saudara, yaitu membantu orang-orang di sekitar, membantu pelayanan hamba-hamba Tuhan. Jadi saudara-saudara dipercayakan oleh Tuhan untuk hartanya di dunia. Ingat itu. Jadi bukan itu milik saudara-saudara sendiri. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan ini. Tuhan, biarlah setiap hati kami melibatkan Engkau di dalam setiap perencanaan kami. Kami mau belajar hidup taat, mau mengandalkan Engkau Tuhan, mau belajar hidup rendah hati. Kami mampu melalui semuanya karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih atas firman ini yang boleh kami sampaikan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan untuk kami tetap terus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, lawat bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan kehidupan bangsa Indonesia ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, keadaan Indonesia akan Tuhan pulihkan dari virus corona, dari resesi ekonomi. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.